Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Benarkah bahwa Nabi tidak pernah melakukan niat sebelum sholat seperti ucapan usolli? Jika ada orang gak ono niat itu langsung bismillah dari hati aja langsung, tidak ada usolli. Tentu pertanyaan ini kita jawab dengan bijaksana. Boleh saja memang berniat itu dalam hati, cuma kita pun perlu tahu bagaimana ulama mengajarkan tentang bentuk-bentuk niat. Karena niat itu ada niat yang umum dan ada niat yang khusus. Contoh kalau niat umum itu misalkan niat puasa untuk sebulan. Nawaitu shoma syahri ramadhana kullihi. Saya niat puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Itu umum. Adapun niat setiap hari puasa itu diniatkan. Nah, sebagaimana sholat. Sebab orang tidak mengucapkan niat secara jelas, cukup di dalam hati, itu jangan sampai kemudian mencukupkan pengetahuannya, tidak mau bertanya dan tidak mau belajar. Bagaimana seseorang yang sholat, di dalam dirinya pokoknya niat sholat, padahal sholat yang dikerjakan itu beda. Contoh, sholat qobliyah maghrib ambil sholat fardu maghrib. Masa pokoknya saya sholat maghrib Allahu Akbar, saya sholat qobliyah maghrib Allahu Akbar, padahal di dalam praktek sholatnya beda. Kalau sholat fardu maghrib 3 rakaat, kalau sholat qobliyah maghrib bisa 2 bisa 4. Maka di situ butuh pengetahuan tentang niat. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, akhbarana Ibnu Khuzaimah sanar Rabi'u qala kana Syafi'i idza arada ayyadkhula bis shalah qala bismillah muwajjiha li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jalla Allahu akbar. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepadaku, Ar-Rabi mengabarkan kepadaku, ia berkata, Imam Asy-Syafi'i ketika akan masuk sholat, beliau mengucapkan bismillah, aku menghadap ke Baitullah, menunaikan kewajiban Allah, Allahu Akbar. Nah, para jamaah, jadi ada beberapa hal yang diucapkan di dalam niat, termasuk niat sholat. Yang gampang sih memang begini, contoh, dalam hati sudah niat, saya niat sholat fardu maghrib Allahu Akbar. Muncul pertanyaan, itu sholat dewean apa sholat berjamaah? Itu ternyata belum cukup. Nek panjenengan jadi makmum, wajib menyiapkan jadi makmum.
kecuali dari imam. Kalau panjenengan jadi imam, tidak diniatkan imam, itu tidak masalah. Misalkan saya imam, saya sholat maghrib fardu Allahu Akbar, terus diikuti oleh makmumnya, boleh. Tapi makmum itu wajib meniatkan diri sebagai makmum. Jadi mulanya niat itu gampang dari nabinya, Bismillah ya Allahu Akbar. Tapi butuh rincian niat untuk setiap orang yang akan ibadah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Urusan itu akan bergantung kepada niat. Niat yang benar akan menjadikan amal ibadahnya benar. Memang Imam Asy-Syafi'i itu mengkiaskan kepada amalan haji, umroh. Orang haji umroh itu niatnya dilafalkan, diucapkan. Labbaika Allahumma hajjan, diucapkan. Labbaika Allahumma umrotan, diucapkan niat umroh. Begitu sholat usolli, diucapkan. Walaupun pernyataannya dibantah. Kenapa dibantah? Perintah sholat lebih dulu daripada perintah haji umroh. Bagaimana mungkin mereferensi amalan yang terdahulu dengan amalan yang di belakang? Gak nyambung. Itu menurut sebagian ulama. Cuma para ulama tetap mengambil iktibar, pelajarannya, bahwa orang mau haji umroh itu niatnya boleh dilafalkan dan harus dilafalkan. Labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umratan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, gitu kan? Lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat haji dan niat umroh. Itu para jamaah. Jadi mengenai niat. Jadi niat itu penting. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa innamal a'malu binniyat. Seperti panjenengan masuk di masjid ini, itu ada amalan sunnah yang kita sering luput, sering lupa, lali. Apa itu? Niat i'tikaf. Panjenengan sampun niat i'tikaf napa dereng? Niat i'tikaf itu nawaitu an a'taqifa, atau langsung nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu diniatkan. Walaupun insya Allah kerteg hati, terus aku naik masjid daya karena Allah, itu niat i'tikaf. Panjenengan kalau masuk Masjid Nabawi di Madinah, itu banyak tulisan besar-besar, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Tulisan besar-besar di dinding, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Itu mengingatkan bahwa hadirnya jamaah ada di dalam Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, niatkan i'tikaf supaya apa? Diamnya saja mendapatkan nilai ibadah. Itu mengenai niat, penting sekali.